pagi. Pada semester ini, saya ketemu lagi dengan kalian di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Nah, di pertemuan pertama ini, saya akan mengenalkan lebih dulu. Kuliah kita selama 1 semester nanti berjalannya akan seperti apa? Terus kira-kira materinya, gambarannya akan seperti apa? Nah, itu yang akan kita lakukan di pertemuan pertama ini. Oke, kita mulai dulu dari buku referensinya. Untuk mata kuliah komunikasi interpersonal, kita akan menggunakan referensi dari Little John. Ini pasti buku yang sudah sangat kalian kenal sejak semester lalu. Kalian pernah menggunakan buku ini di kelas teori komunikasi, dan kita akan memakai buku ini kembali. Tapi ada 2 buku tambahan lain, yaitu buku komunikasi interpersonal dari Joseph DeVito. Nah, ini buku wajib, istilah kata buku wajibnya kalau mempelajari komunikasi interpersonal itu salah satunya ini, dari Joseph DeVito ini. Selain itu, kita juga akan menggunakan buku dari Julia T. Wood. Ini 3 buku yang kita akan gunakan di semester ini. Bisa kalian cari sendiri. Oke, terus selanjutnya. Nah, kenapa kalian itu harus belajar komunikasi interpersonal? Tujuannya satu, untuk mengajak mahasiswa itu memahami dan menerapkan konsep komunikasi antar pribadi, mulai dari konsep pelaku komunikasi, proses informasi, pemahaman diri, kemudian membangun relasi, kemudian memelihara relationship itu sendiri. Jadi, dalam 1 semester ini, di mata kuliah komunikasi interpersonal ini, nanti kalian akan belajar untuk mengenali sifat-sifat manusia itu apa aja. Kemudian dari sifat-sifat ini akan membentuk kepribadian yang seperti apa. Nah, itu akan kalian pelajari nanti. Kemudian juga ada tipe-tipe komunikasi keluarga itu seperti apa. Dilihat dari cara pengambilan keputusannya, dilihat dari cara komunikasinya, yang kira-kira keluarga itu ada tipe-tipenya apa aja. Kemudian juga bagaimana caranya membentuk konsep diri. Nah, itu yang kira-kira akan menjadi konsep komunikasi yang kalian pelajari pada semester ini. Nah, kenapa sih belajar konsep seperti ini itu penting? Supaya kedepannya ketika kalian terjun ke masyarakat, itu bisa membentuk kerangka pikir kalian untuk melihat fenomena-fenomena komunikasi antara pribadi di sekitar kalian. Dan itu menjadi kemampuan dasar yang akan kalian perlukan ketika kalian terjun ke dunia kerja nanti. Jadi misalnya, kalau untuk anak PR dan advertising misalkan, ketika kalian turun ke dunia kerja, kemudian berhubungan dengan konsumen, kalian akan membutuhkan komunikasi interpersonal ini untuk dapat menggali informasi dari konsumen dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa yang bisa mereka pahami, kemudian bisa menangkap juga pesan-pesan yang mereka sampaikan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, inilah pentingnya kenapa kalian harus belajar komunikasi interpersonal. Nah, next, kita akan lihat cakupan materinya sebenarnya apa aja. Secara garis besar, kalian akan bertemu lagi dengan teori-teori komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal terutama. Jadi cakupannya teori komunikasi yang berkisar tentang komunikasi antara 2 pihak, yang tujuannya antara lain membujuk orang lain, memberikan penilaian tentang orang lain, membangun konsep diri, dan juga membangun relasi dengan pihak lain. Jadi, cakupan materi dari teori komunikasi yang kita bahas di sini adalah tentang interaksi kita dengan pihak lain. Oke? Next, tentang perkuliahan di semester ini. Nah, perkuliahan di semester ini akan difokuskan dengan studi kasus, kemudian diskusi tentang
kasus yang kita bahas, tapi ada juga presentasi kelas. Nah, untuk presentasi kelas, nanti kalian diharapkan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian presentasinya itu akan dilakukan untuk yang dengan saya, itu sebelum UTS, jadi pertemuan ke-6 dan ke-7. Kemudian dengan Bu Kristina itu pertemuan ke-11 atau 12. Atau mungkin nanti yang dengan Bu Kristina bisa dibicarakan lagi dengan Bu Kristina. Penjadwalannya akan ada di pertemuan berapa. Nah, pentingnya presentasi ini menjadi salah satu komponen penilaian yang membantu nilai tugas dan juga nilai ujian kalian nanti. Jadi kalau misalkan nilai kalian waktu ujian itu kurang, nah kita bisa tambah dari nilai presentasi ini. Oke. Kemudian tentang presensi kelas. Nah, ini yang harus saya ingetin lagi. Presensi dibuka di OCW. Kemudian batas presensinya sebanyak 3 kali. Presensi ini akan saya buka dari pukul 10:30 siang sampai jam 8 malam. Mengingat rentan waktunya cukup panjang, jadi harapannya adalah tidak ada dari kalian yang lupa untuk presensi. Kalau misalkan kalian mengalami kendala, misalkan sinyal internetnya sedang jelek, itu mungkin kalau rentan waktunya panjang, kalian bisa menunggu, kalian masih ada waktu. Atau misalkan paket internetnya habis. Kalau rentan waktunya dari jam 10:30 siang sampai jam 8 malam, paling enggak itu adalah waktu yang cukup untuk beli pulsa. Oke, kalau sampai ada masalah dengan presensi, silakan dikoordinasikan dengan ketua kelas. Jadi biar kita juga tahu. Nah, kemudian untuk presensi ini, saya akan ingatkan 1 kali di kelas. Kemudian setelah itu, kalian ingat-ingat sendiri, karena juga rentan waktunya sudah lumayan panjang ya, sampai jam 8. Nah, kemudian yang perlu diingat, kenapa presensi ini menjadi satu hal yang penting yang harus diingatkan di pertemuan pertama ini, karena mulai dari semester kemarin, yang namanya OCW itu terintegrasi dengan sistem Disiakat. Dan juga sistem Disiakat Old ini adalah sistem yang digunakan untuk menginput nilai di akhir semester. Jadi, ketika kalian batas absen itu sudah lebih dari 3 kali, itu akan otomatis terbaca oleh sistem Disiakat. Dan nilai kalian di akhir semester tidak akan bisa diinput. Jadi kami pun tim dosen, kalau presensi kalian itu sudah lebih, absennya itu udah lebih dari 3 kali, kami pun ketika memasukkan nilai itu sudah tidak bisa. Maka ini harus jadi perhatian kita bersama. Jadi mohon diingat juga, ini menjadi salah satu tanggung jawab kalian ya presensi ini. Karena dari tim dosen juga sudah memberikan rentan waktu yang cukup panjang. Tolong ini jadi perhatian. Tolong supaya di semester ini kalau bisa itu semakin sedikit mahasiswa yang nanti di akhir semester minta tolong karena nilainya nggak bisa keluar karena presensinya kurang. Nah, ini tolong jadi perhatian ya. Oke, next kita akan ke ini. Kita kembali lagi ke presentasinya tadi. Oke, di semester ini akan ada presentasi. Kemudian presentasi itu kriteria penilaiannya seperti ini. Ada pengumpulan resume naskah, itu skornya 20. Kemudian cara penyampaiannya kalian, bagaimana kalian menyampaikan inti teori, nah itu ada skornya 30. Kemudian bagaimana kalian bisa memberikan contoh sederhana yang relevan, itu juga ada skornya 30. Kemudian bagaimana kreativitas kalian menggunakan media pendukung, nah itu ada skornya juga 20. Jadi skor totalnya adalah 100 poin. Nah, kemudian materinya presentasi akan diambil dari mana sih? Oke, untuk materi perkuliahan itu akan digunakan dari Little John dan bukunya Julia T. Wood.
Kemudian untuk materi presentasi, kita akan menggunakan bukunya dari Joseph De Vito. Untuk bukunya ini sendiri akan saya share setelah perkuliahan ini atau mungkin di minggu depan setelah kita membagi kelompok presentasi. Jadi memudahkan kalian untuk mempelajari dulu materi presentasinya. Oke. Kemudian untuk kelompok presentasi itu sendiri. Nah, kelompok presentasi ini beranggotakan 5 orang. Jadi dalam kelas ini kurang lebih akan ada 8 kelompok. Dengan rincian ada 7 kelompok yang anggotanya 5 orang dan ada 1 kelompok yang anggotanya 6 orang. Nah, silakan segera dibuat, kemudian segera dikumpulkan dan informasikan ke saya sehingga kita bisa lebih cepat membuat jadwal dan membagi materi presentasinya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan presentasinya. Kalau daring seperti ini presentasinya nanti gimana? Nah, ini dia. Presentasi itu nanti materinya silakan dikirim dulu. Itu sehari sebelum perkuliahan. Kemudian cara penyampaiannya bisa kalian pilih salah satu. Jadi, kalian bisa membuat video berupa PowerPoint yang diberikan penjelasan audio seperti ini, atau bisa juga kalian presentasi dengan cara menuliskan inti teori dan contoh sederhana itu di wall-nya Google Classroom. Kemudian menyertakan link PowerPoint dan juga media pendukung lain seperti video atau gambar-gambar yang kalian gunakan untuk menjelaskan contohnya. Nah, satu hal yang perlu dicatat di sini, ketika presentasi kelas nanti saya pengen semua berpartisipasi. Jadi, kalau ada satu yang menjelaskan di Google Classroom, entah itu di wall atau entah itu lewat penjelasan audio, nah nanti teman-teman lainnya harus partisipasi dengan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi, yang menyampaikan ini nggak cuma satu orang, tapi ada keterlibatan dari semua anggota. Oke. Nah, next, saya akan berikan gambaran sedikit dulu tentang komunikasi interpersonal. Sebenarnya komunikasi interpersonal itu seperti apa sih? Nah, secara singkat, definisi komunikasi interpersonal itu adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling bergantung dengan yang lainnya. Jadi interaksinya tidak hanya komunikasi verbal saja, tapi juga didukung dengan nonverbal. Kemudian ada saling bergantung. Jadi ada interaksi antara dua orang dan itu interaksinya adalah dua arah. Kemudian interaksi ini untuk mencapai satu kesamaan makna. Jadi misalkan komunikasi interpersonal yang terjadi ketika kalian wawancara kerja misalkan. Nah, interaksinya berjalan dua arah. Dari HRD di perusahaan akan menanyakan beberapa hal ke calon karyawan. Dan pertanyaannya tidak hanya pertanyaan yang dijelaskan, tidak hanya kata-kata, tapi juga ada mungkin intonasinya yang berbeda, kemudian ada gesturnya yang bisa menguatkan makna dari apa yang disampaikan. Kemudian dari si calon karyawan juga yang interaksinya itu dilihat tidak hanya dari kata-kata verbal yang dia sampaikan, tapi juga gesturnya dia dalam menjelaskan apa yang disampaikan. Nah, dari interaksi antara HRD dengan calon karyawan ini, komunikasi dua arah yang mereka lakukan muaranya adalah satu. Mereka ingin menemukan satu kesamaan makna bahwa ini adalah partner kerja yang tepat untuk saya. Jadi dari si HRD dengan komunikasi interpersonal dengan karyawan itu,
dia akan melihat bahwa ternyata dari sekian banyak pelamar, ini adalah pelamar yang cocok untuk bekerja di perusahaan saya. Kemudian dari si pelamar pun juga demikian. Dari interaksi interpersonal dengan si HRD ini, dia bisa menilai, bisa mencapai satu makna bahwa dari hasilnya, dari ekspresinya dan dari apa yang disampaikan, berarti saya punya peluang yang cukup besar untuk bergabung dengan perusahaan ini. Jadi ada satu kesamaan makna yang dituju di sini. Yang satu ingin mencari partner kerja yang baru, kemudian yang satu menilai juga apakah reaksinya sesuai dengan harapan dari si pelamar. Oke, itu sekilas gambaran tentang definisi komunikasi interpersonal. Kemudian komunikasi interpersonal itu pentingnya untuk kehidupan sehari-hari kita apaan sih? Nah, ada 3 hal penting mengapa kita itu harus belajar komunikasi interpersonal. Yang pertama, untuk personal sukses. Jadi, dengan kemampuan komunikasi interpersonal yang kita miliki, baik itu hasil dari interaksi orang-orang terdekat, seperti pertemanan, keluarga, atau hubungan romantis, itu turut pula memberikan sumbangan pada pembangunan pencapaian kita sehari-hari. Bisa mungkin kesuksesan, bisa mungkin rasa bahagia, atau mungkin penerimaan diri. Misalkan gini, dengan kedekatan antara orang tua dengan anak. Ketika ada kedekatan orang tua dengan anak, komunikasi antara orang tua dan anak ini lancar. Jadi permasalahan apa yang dialami anak-anak, orang tua itu tahu. Kemudian dari anak-anak juga nggak sungkan untuk share dengan orang tuanya. Kemudian dari orang tuanya juga mau mendengarkan apa yang jadi keluhan anaknya. Nah, ini satu, bisa jadi penentu kebahagiaan sebuah keluarga. Jadi, keluarganya harmonis karena komunikasinya jalan. Kemudian, untuk si anak-anak ini, itu akan membentuk penerimaan diri mereka. Jadi, mereka akan penerimaan diri. Jadi, mereka akan menerima, saya pribadi yang unik, saya mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan orang-orang terdekat saya menerima saya apa adanya. Nah, dengan komunikasi interpersonal, dari sisi personal dengan orang-orang terdekat, nah, muaranya akan ini. Ada penerimaan diri ke individu-individu. Kemudian juga bisa dengan kekompakan grup pertemanan. Ketika kita dalam satu grup pertemanan, pasti ada beraneka ragam kepribadian di antara teman-teman kita. Ada yang bawel, ada yang mungkin responnya datar, atau mungkin ada yang kalau di WA atau di telepon itu responnya lama. Nah, dengan komunikasi interpersonal, dengan interaksi kita satu dengan yang lain, itu akan membentuk penerimaan di antara kita dan teman-teman. Jadi, dengan komunikasi dengan teman-teman, berinteraksi, saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi, persahabatan kita dan teman-teman itu akan terjaga. Jadi, ketika teman ada lebih dan kurangnya, kita bisa menerima. Terus kemudian, ketika kita nih misalkan, kita lagi kumat penyakit malesnya, nah kita punya teman-teman yang menerima kita dan juga support kita biar kita lebih bagus lagi. Nah, itu pentingnya komunikasi interpersonal dari sisi interaksi personal dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian komunikasi interpersonal itu juga penting untuk kehidupan sosial. Jadi, dengan kehidupan sosial di sekitar kita seperti tetangga, atau juga relasi kerja. Nah, ini akan membentuk relasi yang harmonis antara kita dengan
pihak lain yang di sekitar kita ini, baik itu tetangga maupun relasi kerja. Nah, dari relasi ini itu akan memberikan dukungan terhadap terbentuknya kehidupan sosial yang baik antara kita dengan orang-orang di sekitar. Jadi istilahnya kita itu dengan tetangga rukun, terus punya relasi yang harmonis, terus juga penerimaan tetangga tentang kita sebagai individu dan kita dengan keluarga, nah itu akan semakin besar itu. Jadi istilah kata kalau orang Jawa fungsinya serawung dengan tetangga. Nah, itu ketika kalian kenal dengan tetangga, itu akan memberikan manfaat juga buat kalian. Nah, sedikit banyak kaitannya dengan itu juga. Kemudian dari sisi ketiga, yaitu dari segi profesional atau pekerjaan. Dengan komunikasi interpersonal, itu memberikan dukungan pula terhadap kesuksesan karir kita. Misalkan, dengan kita mempunyai konsep untuk bagaimana sih kita harus membawa diri, bagaimana kita harus membuat konsep diri, kemudian bagaimana kita harus mengelola komunikasi verbal dan non-verbal dengan orang lain, itu akan membawa kesuksesan kita dalam satu interview kerja. Ketika kita bisa menguasai keadaan, mempunyai bekal yang baik, bagaimana harus melihat situasi. Nah, ketika interview kerja, harapannya adalah kita bisa meminimalisir rasa gugup misalkan, atau kemudian bisa memilah kata-kata seperti apa yang harus kita sampaikan dan gestur seperti apa yang sepertinya tidak berlebihan untuk kita perlihatkan waktu wawancara kerja. Jadi itu bisa menambah nilai plus ketika kita melakukan wawancara kerja. Kemudian juga ketika nanti kita masuk dunia kerja, kemudian presentasi dengan atasan atau presentasi dengan klien. Ketika presentasi proyek, otomatis kita butuh juga komunikasi interpersonal yang baik untuk bisa menyampaikan sebenarnya maksud kita atau proyek kita itu seperti apa. Baik itu dari segi penyampaian verbal maupun non-verbal. Non-verbal ini termasuk juga intonasi, terus juga ekspresi wajah, terus juga gestur kita dalam menjelaskan. Nah, itu beberapa hal yang turut memberikan kesuksesan kita dalam berkarir. Nah, inilah ketiga hal pentingnya komunikasi interpersonal untuk segi personal, sosial, dan profesional. Oke. Next, kita akan kembali ke Google Classroom. Kita akan diskusikan beberapa hal di Google Classroom. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.